Si Shanju, sebagai pemimpin kota Longyou, tidak pernah menyangka itu akan terjadi. Namun, ketika dia memikirkan langkah pihak lain, dia melukai dirinya sendiri dengan serius. Tuan aslinya segera bangkit dan bergegas ke gerbang lembah Longyou. Setengah jam kemudian, di Longyou Gu Villa, wajah tetua Xia menjadi pucat ketika dia melihat berita dari Zongmen. Apa yang terjadi? 1000 tangan besi di tepi itu tidak mengerti bertanya cara. Tetua musim panas menggigil jalan. Lama Anda tuan kota, tahukah Anda? Aku tahu. Apa yang salah dengan pria ini? Siapa yang terganggu dan pandai dalam hal itu? Tanya tangan besi itu. Biru tua Xia Chang jelek. Dia memberitahu kami tentang pencurian kota Longyou dan apa yang disebut Kaisar Lin. Ketika tangan besi mendengarkan, dia bangun ketakutan. Apa? Lindi. Ya, pencuri itu menyebut dirinya Kaisar Lin, dan Sishan berkata bahwa pihak lain itu mengerikan. Dia berhasil menembus tubuhnya dalam satu gerakan. Penatua Xia bingung, dan Tie Qianshu berkata, beberapa waktu lalu, saya mendengar dari aliansi Tiangu bahwa salah satu orang aliansi Tiangu telah melihat Lindi, tetapi tidak melihat wajahnya dengan jelas. Setelah itu, Tie Qianshu memandang tetua Xia, yang menggigil. Orang itu memakai topeng, dan setelah mencuri lembah Longyou, dia masih meletakkan kata-katanya yang kejam. Kata-kata kejam? Ya, mereka bilang akan membersihkan Qianshengzong dan Longyou Gu kita. Musim panas itu menjadi tua menjadi gugup, ekspresi 1000 tangan besi menggumpal dengan berat. Mengapa kita? Kurasa, akankah kita berurusan dengan Tian Shui Men? Jadi dia diam-diam membalas kita. Penatua musim panas itu menjelaskan. Tie Qianshu mengira ada masalah, dan berkata, jika orang itu benar-benar Lindi, dengan kemampuannya, apalagi membunuh kita, tidak masalah untuk menghancurkan aliansi antara surga dan zaman kuno. Mengapa itu muncul di kota Longyou? Apakah seseorang mencuri namanya? Penatua musim panas itu berpikir itu masuk akal, dan Tie Qianshu berkata setelah meditasi, saya akan mengirim seseorang untuk menyelidiki, dan lebih memperhatikan 2 kasus baru-baru ini. Jika orang palsu itu muncul kembali, dia harus diambil. Bagus. Aku akan membiarkan orang-orang dari klan memperhatikan. Ketika penatua Xia selesai, dia pergi untuk mengaturnya, dan Tie Qianshu bersenandung, Kaisar Lin. Siapa yang berani berpura-pura menjadi dia? Tidak hanya Tie Qianshu yang berpikir demikian, tetapi juga Qianshengzong dan Longyou Gu berpikir bahwa orang lain berpura-pura menjadi Lindi. Pada saat yang sama, berita itu segera menjadi topik diskusi, dan seluruh kota Tianlong menjadi hidup. Beberapa dari mereka mengatakan itu palsu, beberapa mengatakan itu adalah orang tua gerbang Tian Shui, dan beberapa mengatakan itu adalah kutukan bagi gerbang Tian Shui. Tidak peduli apa, kami tidak akan mengasosiasikan pria ini dengan Lindi yang asli. Lin Tian, yang berkeliaran di luar dan membuang semua senjata ajaib, menertawakan kultivasi di tubuhnya, panen satu malam ada di tengah ramuan emas. Saat ini, prestasi Lin Tian telah ditingkatkan, dan itu adalah hari yang sama dari pembangunan fondasi hingga awal dan seterusnya tahap Glade Jindan. Namun, Lin Tian tahu bahwa semakin sulit untuk bangkit, terutama dari awal hingga pertengahan waktu ini, Lin Tian menghabiskan sumber daya kantor tuan kota. Memikirkan hal ini, Lin Tian mengambil suasana hatinya dan berkata, ketika kompetisi selesai besok, kita akan membersihkan lembah Longyou dan Qianshengzong. Setelah merencanakan, Lin Tian kembali ke penginapan. Tetapi ketika mereka sampai di penginapan, Nangong Yan dan yang lainnya membicarakannya sepanjang waktu. Bahkan Du Guyan pun bersemangat. Ada apa, begitu hidup? Lin Tian menyela kata-kata orang dengan sepatah kata, dan ketika mereka sadar kembali, Nangong Yan adalah orang pertama yang menggerahkan, kakak, sesuatu yang penting telah terjadi. Oh, peristiwa? Beritahu. Lin Tian ingin tahu tentang apa yang terjadi. Nangong Yan ini menjelaskan masalahnya dengan cepat. Akhirnya, Nangong Yan sangat lega, lembah Longyou dalam masalah kali ini. Tianbing juga berpuas diri, terima kasih yang sebesar-besarnya pencuri ini. Sementara itu, Du Guyan tertawa, sekarang orang-orang di lembah Longyou dan Qianshengzong sedang mencari pencuri yang berpura-pura menjadi Kaisar Lin. Berpura-pura? Apakah menurut Anda itu semua palsu? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, semua orang mengangguk, dan Tianbing berkata, leluhur, pikirkan tentang nama Lindi, siapa yang tidak tahu? Dan kita semua tahu hubungannya dengan gerbang Tian Shui, jadi pencuri ini berpura-pura menjadi Lindi dan membantu kami memberi pelajaran pada gerbang Tian Shui. Itu hal yang bagus. Bisa membakar biru dan hijau tapi khawatir, bisakah orang lain menambah kekacauan pada kita? Ini membuat senyum asli Du Guyan berangsur-angsur mengeras, itu mungkin. Ngomong-ngomong, ada yang salah dengan itu.
Hijau menyala itu tidak seoptimis semua orang, tetapi Tian Bing berkata sambil tersenyum, tidak peduli apa itu, keren bahwa lembah Longyou telah menderita kerugian besar. Iya. Nangong Yan ini setuju, tetapi Lin Tian tidak mengatakan dengan jelas, sebaliknya, dia berkata, istirahat. Kemudian Lin Tian juga pergi untuk beristirahat, dan seluruh kota Tianlong sangat sibuk karena hal palsu ini. Long Yougu dan Qian Shengzong sedang mencari Kaisar Lin palsu. Saudaraku, bagaimana menurutmu? Di Villa Gunung Binatang, Ming Youyou bertanya, dan Ming Yao ragu-ragu, orang ini, yang dengan sengaja melaporkan nama Kaisar Lin, mungkin ingin Tian Shuimen membawa pot. Ya, saya punya ide yang sama, katanya. Ming Yao bertanya-tanya, apakah gerbang Tian Shui ini menyinggung seseorang? Beraninya seseorang berpura-pura menjadi dia? Tidak, Lin Ti, siapa yang berani memalsukan pria yang dilarang oleh aliansi Tiangu ini? Bukankah itu sekarat? Masih ada sesuatu yang tidak diketahui tentang Yuyu. Diperkirakan aliansi akan mengirim seseorang untuk menyelidiki. Cahaya itu bermartabat. Ada juga firasat dalam kegelapan. Pada saat yang sama, di rumah Tuan Kota, Yun Xiaotian lebih ingin berjalan-jalan, dan Hu Yaoning berkata, Tuan Kota kecil, Anda. Dikatakan dari pemerintah Yun Shou bahwa aliansi Tiangu telah mengirim utusan untuk menyelidiki bandit Lindi, jadi biarkan aku memperlakukannya dengan baik. Cloud Xiaotian berkata tanpa daya. Hu Yao berkata dengan tatapan buruk, bagaimana utusan ini menyelidiki? Dikatakan bahwa utusan ini ada hubungannya dengan lembah Longyou. Saya khawatir dia akan mengambil kesempatan untuk membersihkan gerbang Tian Shui, terutama gerbang yang pernah diserang oleh aliansi surga dan zaman kuno. Ketika Cloud Xiaotian memikirkan hal ini, dia dalam keadaan cemas. Lalu apa? Hu Yao juga berpikir itu terlalu terlibat. Jika agak sulit, Tian Shuimen mungkin hancur total. Sebagai kota kelas 3, kota Tianlong tidak memiliki kualifikasi atau kemampuan untuk memblokir aliansi Tiangu. Ini adalah sakit kepala terbesar Cloud Xiaotian. Bagaimana menurutmu, tepatnya? Di akhir pertandingan besok, biarkan orang-orang Tian Shuimen pergi lebih dulu? Hu Yao menjelaskan, Awan Xiaotian ragu, maksudmu, setelah pertandingan, mereka pergi duluan. Ya, jika tidak, mereka akan tinggal di sini. Lembah Longyou itu tidak diizinkan membiarkan utusan itu mengganggu mereka, atau bahkan dengan sengaja mengatakan bahwa pencuri itu adalah orang dari gerbang Tian Shui. Ketakutan terbesar Hu Yao adalah lembah Longyou akan mengambil kesempatan untuk membalas. Yun Xiaotian menarik napas dalam-dalam. Besok, aku harus berbicara dengannya dan melihat keputusannya. Lin Tian di penginapan menertawakan pemandangan malam kota Tianlong. Besok, gerbang Tian Shui akan terkenal. Tetapi musang itu berdiri di samping Lin Tian dan bertanya-tanya, dewasa, apakah kamu benar-benar tidak takut? Sekarang semua orang mengira pria itu palsu, jadi mereka bisa menebak sesuka hati. Pada saat yang sama, biarkan orang-orang dari Liga Kuno hidup dalam ketakutan. Lin Tian tersenyum aneh. Ling Mao benar-benar tidak tahu siapa Lin Tian, tetapi ketika dia berpikir bahwa siapapun yang menyinggung Lin Tian tidak akan memiliki akhir yang baik, dia berhenti berbicara, tetapi berbaring dan menatapnya dalam diam. Keesokan harinya, saat fajar, Lin Tian membawa orang-orang ke arena tantangan di luar rumah Tuhan, dan orang-orang di lembah Longyou telah tiba. Di antara mereka, Tie Qianshu juga datang ke sana, dan pergi ke sisi Xia Changlao dan bertanya dengan suara rendah, saya mendengar bahwa aliansi Tiangu akan mengirim utusan? Ya, itu pernah magang dari lembah Longyou dan patriark kita. Energi Tuhan Penatua musim panas itu keren. Kapan dia akan datang? Tie Qianshu ragu-ragu. Bukan kecelakaan. Saya yakin kami bisa melakukannya hari ini, tetapi kami harus menunda pertandingan. Mata Xia Changlao berbinar dengan cahaya aneh. Apa rencanamu? Tie Qianshu bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Xia Changlao tersenyum. Pertama, saya akan melihat apakah saya bisa membunuh mereka. Kemudian saya akan meminta utusan untuk membantu saya mempertanyakan gerbang Tian Shui. Pada saat itu, kota Tianlong tidak akan melindungi gerbang Tian Shui. Secara alami, itu akan membiarkan gerbang Tian Shui keluar dari kompetisi, dan lembah Longyou kita adalah pemenangnya. Tie Qianshu mengira inilah jalannya, dan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kamu masih tinggi. Saya harus berterima kasih kepada pencuri. Tanpa dia, aku tidak akan bisa menarik orang-orang dari aliansi. Penatua Xia tidak bisa menahan tawa, tetapi dia bersikeras. Sampai beberapa saat kemudian, ada sekelompok orang dari klan binatang buas, dan Lin Tian juga muncul bersama mereka. Naga kayu telah lama menunggu di sana, dan bahkan datang dan bertanya, apakah kamu mendengar tentang Kaisar Lin? Aku mendengar itu. Nangong Yan mengeluh, seolah-olah Kaisar Lin adalah Tuhan mereka, tetapi Mulong membeku dan berkata, lebih baik membuat keputusan cepat.
Jika Anda menyeret utusan, itu akan merepotkan. Utusan? Utusan apa? Nangong Yan itu tidak mengerti, dan Tian Bing serta yang lainnya juga melihat naga kayu itu. Mulong berkata tanpa daya, saya mengetahui dari keluarga kayu saya bahwa apa yang terjadi kemarin menyebabkan gagasan aliansi Tiangu, jadi saya mengirim utusan. Oleh karena itu, pemerintah Yunzhou meminta orang-orang di kota Tianlong untuk bekerja sama sepenuhnya untuk mengetahui identitas asli pencuri tersebut. Ah! Aliansi kuno? Tian Bing ketakutan, tetapi Nangong yang tidak peduli, kemarilah, dapatkah Anda memberitahu kami apa yang kami lakukan? Orang-orang berpikir itu masuk akal, tetapi naga kayu itu menghela nafas, utusan ini adalah murid jenius dari pemimpin lembah Longyou. Dia direkrut oleh aliansi Tiangu beberapa tahun yang lalu, tetapi sekarang dia kembali untuk menyelidiki atas nama aliansi Tiangu. Apa? Lembah naga Tian Bing dan orang lain menatap, dan membakar King tiba-tiba memiliki semacam firasat buruk, kakek. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Dugu yang juga tahu bahwa itu sedikit tidak terduga, jadi dia memandang Lin Tian dan bertanya, atau, mari kita hentikan permainan dan kembali ke kota Fengyun? Adapun menyerah kompetisi, itu juga cara tercepat untuk mengungsi. Tapi Lin Tian memandang kerumunan dan berkata, ayo, lihat apa yang kamu takuti. Ini. Dugu yang takut. Bagaimanapun, dia tahu apa arti aliansi itu. Ghost 18 juga khawatir, Tuan, ini bukan lelucon. Tidak masalah. Ayo lakukan dulu. Tinggalkan sisanya sendiri. Lin Tian berkata dengan lemah, dan orang-orang harus berhenti berbicara. Tapi jelas orang-orang ini tidak senang, terutama pemikiran bahwa orang-orang dari aliansi Tiangu akan datang, semua orang khawatir. Tapi dia Lin Tian menatap Nangong Yan dan berkata, jika kalian bertiga tidak menempati posisi pertama kali ini, aku akan membungkammu selama 100 tahun, 1000 tahun atau semacamnya. Ah! Ini membuat Nangong Yan dan Tian Bing takut berteriak lebih dulu, dan Qian yang terbakar juga menunjukkan ekspresi keheranan. Lin Tian terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Sebaliknya, dia melihat ketiga orang itu dan berkata, semoga permainannya bagus. Setelah itu, Lin Tian menjadi tenang, dan Ming Youyo dan Ming Yao jelas terlihat jelek setelah mendengar berita itu. Tidak hanya itu, para penonton rupanya mendengar berita tersebut, yang membuat semua orang berbicara. Sampai Yun Xiaotian dari pemerintah Yunzhou muncul, dia melihat kerumunan, dan akhirnya duduk dan berkata, pertandingan sistem gugur kemarin, pertandingan hari ini. Apa perbandingannya? Xia Changlao bertanya sambil tersenyum, dan Cloud Xiaotian ragu-ragu, undi, buat peringkat 1 hingga 20, dan kemudian setiap orang memiliki tantangan dibandingkan dengan yang teratas. Jika mereka memenangkan sisi lain, mereka akan menempati posisi pihak lain, dan setiap orang memiliki paling banyak 10 kesempatan untuk menantang, artinya, jika mereka kehabisan 10 tantangan, mereka tidak akan dapat menantang lagi, hanya kualifikasi untuk ditantang. Semua orang sepertinya mengerti, jadi mereka semua menantikan untuk menonton arena, menunggu kelompok yayasan naik. Saat ini Nangong Yan memandang Lin Tian. Kakak, kalau begitu, aku pergi. Pergi. Nangong Yan pergi ke arena tantangan, dan Huyao mengeluarkan 20 tongkat untuk semua orang. Dalam sekejap, peringkat 1 hingga 20 telah keluar, dan semua orang berdiri di posisi mereka sendiri. Cloud Xiaotian memandang orang-orang di arena tantangan dan berkata, mari kita mulai dari tempat kedua. Apakah Anda ingin menantang tempat pertama? Yang kedua secara alami berpikir bahwa orang pertama dan kedua akan segera bertarung. Untuk Nangong Yan, dia peringkat ke-8, dan dia menyaksikan dari samping, dan kompetisi berakhir satu persatu, sampai 7 peringkat pertama ditetapkan, maka giliran Nangong Yan. Cloud Xiaotian menatap Nangong Yan. Kamu, pilih satu. Orang-orang mengira Nangong Yan akan mulai dari yang ke-7 dan menantang mereka satu persatu, tapi Nangong Yan berkata begitu dia membuka mulutnya, aku akan memilih yang pertama. Adegan itu segera menjadi hidup. Banyak orang ingin melihat bagaimana Nangong Yan akan menjadi yang pertama. Pria pertama ini berasal dari sekolah menengah. Meskipun dia tidak sebagus 3 sekolah pertama, dia juga menunjukkan kekuatan yang besar. Terutama, dia memiliki banyak rantai di sekelilingnya, yang membuat arena bergetar. Ketika Nangong Yan menyerangnya, dia segera menggunakan es dingin untuk membekukan pihak lain. Tepat ketika semua orang berpikir Nangong Yan menang, kekuatan orang itu tiba-tiba melonjak dan langsung mencairkan suasana. Semua orang yang hadir terkejut, dan Lin Tian melihat kulit pria itu dan bertanya, itu ramuan terkemuka. Apa? Menuju keabadian, Dugu yang terkejut, dan naga kayu itu bertanya, apakah rumor yang dapat membuat kekuatan orang meningkat 10 kali lipat atau bahkan lebih kuat dalam sekejap? Ya, tapi efek sampingnya sangat besar sehingga bahkan mungkin akan dihapus keesokan harinya.
Lin Tian berkata dengan ringan. Dalam penjelasan Lin Tian, pria di arena tantangan sangat bersemangat, dan dia mengayunkan rantai di tangannya sebagai senjata dan terbang ke Nangong Yan. Nangong Yan segera mundur dengan cepat, lalu menatap pria aneh itu dan berkata, kekuatan yang luar biasa. Di tepi musim panas panjang besar bahagia, tetapi juga di jalan 1000 tangan besi menggetarkan, kamu pil ini benar-benar kuat. Tentu saja. Tangan besi ini lucu. Pada saat ini, Nangong Yan di arena tantangan terpaksa mundur sedikit di sisi lain, seolah-olah dia akan jatuh dari arena tantangan. Melihat es di sana, ini mendesak. Apa yang bisa saya lakukan sekarang? Hijau menyala juga terlihat jelek, kekuatan pihak lain tiba-tiba meningkat pesat, gadis kecil, tidak mungkin untuk bertarung. Tidak hanya dua orang ini, tetapi juga Duguyan dan Mulong. Hanya Lin Tian yang masih tenang, dan bahkan menjalankan keterampilan 10.000 kali lipat secara diam-diam. Ketika orang mengira Nangong Yan tidak bisa menahan biksu yang menggunakan pil Yin Xian, Nangong Yan tiba-tiba merasa kekuatannya meningkat lagi, dan dia tidak berhenti. Ini. Burung layang-layang Nangong terkejut, dan rantai itu sudah terbang. Itu akan mengenai menelan Nangong. Tianbing dan yang lainnya terkejut. Xia Changlao dan yang lainnya sangat senang, dan kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pria itu membeku di sana dalam sekejap, dan rantai itu, seperti pilar batu, berhenti di tengah udara. Tidak hanya itu, rantainya keras, dan jaraknya kurang dari satu kepalan tangan dari Nangong Yan. Para penonton terkejut, dan Tie Qianshu mengerutkan kening, bagaimana gadis ini bisa memiliki kekuatan yang begitu besar. Penatua Xia lebih bermartabat. Kekuatannya melonjak dalam sekejap. Apakah itu? Iron Thousand Hands ragu, dan musim panas Elder dengan cara aneh, dia juga tidak akan memimpin dan abadi. Tidak mungkin. Saya tidak percaya akan ada penjualan pil ini. Cara penegasan 1000 tangan besi, tetapi musim panas yang lama itu tidak didamaikan, kembalikan kulit dengan cara yang jelek, sial. Di Tian Shuimen, Tianbing bersorak dan berteriak kepada Nangong Yan, gadis baik. Pada saat ini Nangong Yan mendatangi pria itu dan melihat patung es itu dan berkata dengan bangga, biarkan kamu menggangguku. Selesai mengatakan, bahwa Nangong Yan terlihat menilai Huyao, dan Huyao dengan bersemangat mengumumkan, Nangong Yan menang. Dengan cara ini, Nangong Yan adalah yang pertama untuk saat ini, sementara yang lain tidak berani menantang. Mereka hanya bisa menantang dari yang kedua. Sampai 20 orang berhenti berkelahi, Yun Xiaotian meminta Huyao untuk mengumumkan daftarnya, dan Tian Shuimen untuk sementara menempati peringkat pertama dengan skor tertinggi. Untuk sementara, para penonton terkejut, dan bahkan banyak dari mereka tidak menyangka bahwa kelompok Yayasan Tian Shuimen memenangkan tempat pertama. Tapi Penatua Xia bersenandung, masih ada 3 pertandingan di belakang. Nangong Yan mengabaikan reaksi orang banyak, tetapi berlari ke Lin Tian dan melaporkan, kakak, kali ini saya yang pertama, jangan diam. Tapi Lin Tian tersenyum, apakah kamu akan menang jika kekuatanmu tidak melonjak sekarang? Nangong Yan Leng dengan ragu-ragu, ini, saya hanya menyembunyikan kekuatannya. Oh, apakah begitu? Lin Tian tersenyum aneh, dan kemudian kekuatan Nangong Yan tiba-tiba berubah lagi. Berdiri di sana, Nangong Yan terkejut melihat Lin Tian, kakak, ini kamu. Jika tidak, apakah Anda pikir Anda bisa lebih kuat? Lin Tian bertanya balik. Nangong Yan merasa malu. Saya pikir saya sangat kuat. Lin Tian tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya, tetapi Tianbing tidak mengerti, bagaimana menurutmu? Bagaimana saya bisa tidak mengerti? Nangong Yan tertawa dan berkata, saudari Tian, jika Anda tidak bisa menunggu, Anda dapat berkata kepada Tuhan, Anda membutuhkan kekuatan, dan kemudian Anda akan memiliki kekuatan. Tianbing menatap Nangong Yan dengan aneh. Apakah itu sangat misterius? Sungguh, yang harus kamu lakukan hanyalah berteriak untuk memastikan kekuatan tubuhmu melonjak. Nangong Yan bermain, dan Lin Tian melihat karakter Nangong Yan berseru, mengapa begitu seperti ini? Lin Tian tidak bisa tidak memikirkan adik perempuannya dan menghela nafas. Saat ini, grup Jindan sudah dimulai, dan Tianbing melihat ke Nangong Yan dan berkata, jika metode ini tidak berhasil, saya akan membersihkan Anda nanti. Jangan khawatir, kata-kataku benar-benar dapat diandalkan. Hari itu, Tianbing harus memperbaiki suasana hatinya dan pergi ke arena tantangan. Aturan mainnya sama dengan aturan tim yayasan. Mereka ditarik dan kemudian ditantang satu persatu. Sudah di penghujung hari, dan bagian depan segera diposisikan ke bawah, jadi ketika giliran Tianbing untuk memilih lawan, semua orang menatapnya. Tianbing tidak gagal memenuhi harapan, tetapi juga memilih tempat pertama. Adapun orang pertama, dia dipersenjatai dengan perisai di satu tangan, tombak di tangan lainnya, dan baju besi lin emas di tubuhnya.
Tidak hanya itu, pria itu berkata dengan bangga, aku tahu ilmu pedangmu kuat, tapi peralatanku hanya mengontrol ilmu pedangmu. Menahan teknik pedangku? Anda banyak berpikir. Tianbing tidak mempercayainya, dan dia menggunakan pedang aliran air begitu dia naik ke atas panggung. Momentum yang kuat mengalir masuk, dan pria itu tersenyum, lalu mengulurkan perisai, dan kemudian cahaya coklat pada perisai berkedip. Pedang mengenai perisai dan diserap oleh perisai satu persatu. Kemudian pria itu tertawa, lihat, ilmu pedangmu tidak valid bagiku. Tianbing harus menggunakan kemampuan untuk melawan sesuatu. Perisai terbang menjauh dari tangan lawan dan mendarat di bawah arena tantangan. Kemudian Tianbing berkata sambil tersenyum, lihat blok apa yang kamu gunakan kali ini. Orang-orang tidak menyangka Tianbing bisa mengendalikan senjata sihir orang lain dengan mudah, dan Tianbing juga menggunakan teknik pedang untuk bertarung satu persatu. Pria itu segera mengenakan topeng di tubuhnya dan menghentikan pedangnya, tetapi segera pedang itu melukai pria itu. Namun, pria itu tidak mau memegang tombak di satu tangan dan menatap es yang dingin. Gadis bau, ini memaksaku. Kemudian mereka melihat pria itu memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, dan para penonton ingin tahu tentang apa yang telah dia masukkan ke dalam mulutnya. Penatua Xia, yang berada di bawah panggung, berharap untuk mengatakan, akhirnya digunakan. Pria ini baru saja menggunakan Yin Xiandan, dan di bawah mata publik, tubuhnya mulai mengembang, dan dia tiba-tiba menjadi sangat gemuk. Kemudian pria itu melambaikan perisai kembali ke tangannya, dan kemudian dia berjalan ke es dengan tombak di tangannya. Tianbing ingin mengendalikan perisai dan tombak. Tanpa diduga, dia tidak bisa mengendalikannya. Dia menegur dalam hatinya, sialan, kekuatan pihak lain tiba-tiba meningkat, yang membuatku sulit untuk mengontrol. Pria itu sangat gembira dan berkata, ayo, gadis bau, lanjutkan. Tianbing bertambah berat badannya, dan pria itu mencibir setelah hanya beberapa langkah dari Tianbing, giliranku. Pada saat ini, sisi lain langsung terbang keluar dari tombak, dan tombak itu berada di udara selama 1 dan 2, 2 dan 4, 4 dan 8, dan itu masih visi. Pada waktu, ada lebih dari 100 tombak. Tianbing itu ketakutan, dan Nangong Yan memanggil Tianbing, Tianjie, cepat, cepat. Tianbing berkata dengan canggung, benarkah? Ya, kamu harus berteriak agar berguna. Nangong Yan serius, tetapi dia sedang memikirkan apakah Lin Tian akan melakukannya atau tidak. Adapun Huo Qingqing dan yang lainnya, mereka ingin tahu tentang apa yang dilakukan Nangong Yan, dan tindakan Tianbing selanjutnya membuat semua orang yang hadir tercengang. Tianbing menarik napas dalam-dalam, melihat ke udara dan berbisik, Tuhan, beri aku kekuatan. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang tertawa, dan beberapa orang bercanda. Hari ini, orang-orang di Watergate benar-benar memiliki masalah saraf. Saya pikir itu orang gila. Tidak baik gadis cantik seperti itu tiba-tiba menjadi bodoh. Tianbing terlihat sangat jelek saat mendengar percakapan itu. Dia menatap Nangong Yan, yang tertawa aneh. Burning Qingqing bertanya, gadis, apa gunanya memintanya untuk meneriakan ini? Nangong Yan bergumam di telinga Huo Qingqing. Setelah mendengarkan ini, dia tertegun dan menatap Lin Tian. Kemudian dia melihat Nangong Yan dan berkata, jika kakak perempuanmu tahu, dia harus memperbaikimu. Nangong Yan tidak takut akan hal itu. Dia masih berkata sambil tersenyum, aku hanya ingin melihat seperti apa dia setelah Tianbing ditipu. Burning Qingqing tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar ini, sementara Du Guyan di satu sisi bingung, dan naga kayu masih tidak mengerti dan bertanya, apa yang kamu bicarakan, Nona? Rahasia, jangan bilang. Nangong Yan ini mengeluh, dan Qingqing yang terbakar itu juga tutup mulut. Untuk Lin Tian, sudah ada ribuan operasi. Di bawah Wan Dieshu, kekuatan es melonjak, dan berlipat ganda, 3 kali lipat, dan meningkat sepanjang waktu. Sampai 20 kali, es itu begitu bersemangat sehingga langsung menggunakan ilmu pedang. Teknik pedang saat ini bergegas keluar seperti gelombang besar, dan kemudian mengenai perisai dengan keras. Dalam sekejap, perisai dan pria itu dipukuli untuk terbang dan jatuh ke arena tantangan. Orang-orang di tempat kejadian bodoh, dan pria yang jatuh itu jelas terluka parah, tetapi dia tidak mau memikirkannya, jadi dia jatuh lagi. Tianbing tercengang. Dia memandang dirinya sendiri dengan enggan, dan kemudian memikirkan apa yang baru saja terjadi. Dia menghela nafas dalam hatinya, bukankah itu naif? Adapun Huyao, dia mengumumkan dengan penuh semangat, Tianbing menang. Dengan cara ini, Tianbing adalah yang pertama untuk saat ini, sementara yang lain tidak berani menantang Tianbing ketika mereka melihat bahwa yang pertama begitu mudah dikalahkan. Dengan cara ini, Tianbing memenangkan tempat pertama dalam ramuan emas, dan para penonton secara bertahap menemukan bahwa Tian Shuimen sangat mengerikan. Aku tidak menyangka gerbang sederhana ini begitu kuat.
Bukannya begitu banyak monster yang telah dibudidayakan. Tapi musim panas yang panjang di lembah Longyou telah lama marah, dan seluruh wajah tidak berkilau, seperti orang mati. Satu sisi 1000 tangan besi menenangkan, jangan khawatir, ada 2 lagi. Penatua Xia dalam suasana hati yang lebih baik ketika dia mendengar ini, dan Tian Bing berlari ke Nangong Yan dan berkata dengan penuh semangat, gadis kecil, kamu sangat pintar. Tentu saja. Nangong Yan tersenyum, tetapi Tian Bing dan Mulong tidak tahu apa artinya. Hanya King yang terbakar yang tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, kamu masih dipuji oleh gadis kecil itu. Mengadu aku? Apa maksudmu? Tian Bing tidak mengerti, tetapi membakar King untuk berkomunikasi dengan Tian Bing. Setelah mendengar itu, Bing langsung tersipu, merasa kekanak-kanakan, dan menatap burung layang-layang Nangong. Nangong yang tertawa saat mengetahui wajah Tian Bing salah. Kamu gadis kecil, bahkan aku berani bermain. Tian Bing sedang terburu-buru, tetapi Nangong Yan berkata, Saudari Tian, saya hanya ingin menggoda Anda. Anda. Tian Bing menyingsingkan lengan bajunya dan bersiap untuk memberi pelajaran pada Nangong Yan. Nangong Yan segera bersembunyi di belakang Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, Saudari Tian, jangan gerakkan aku, atau kakak laki-laki itu akan memberimu pelajaran. Ketika Tian Bing mendengar ini, dia langsung layu dan berkata, apalagi yang bisa kamu lakukan selain mengancamku dengan kakekku? Nangong Yan menyukai ini, tetapi juga meludahkan lidahnya. Adapun naga kayu di satu sisi, dia terlihat bingung. Kalian, apa yang kamu lakukan? Ketiga wanita itu saling memandang dan berkata, aku tidak akan memberitahumu. Naga kayu tertutup. Dia memandang Lin Tian, tetapi Lin Tian sedang menatap arena tantangan. Dia tidak tergerak dan tidak berniat mengatakannya. Akhirnya, Mulong harus menyerah sampai kebakaran berikutnya, dan Nangong Yan serta Tian Bing menatapnya dan mendorongnya. Burning King mengangguk ke arena tantangan. Siapa tahu membakar King untuk menggambar yang pertama, ini berarti orang lain harus menantangnya terlebih dahulu atau melompat langsung. Tetapi ketika orang lain memikirkan kinerja Ko Usang, mereka tidak berani dekat satu sama lain sampai orang-orang berpangkat lebih rendah keluar secara langsung, saya ingin menantang Anda. Saya melihat pria itu bersenjata, bahkan dengan sisik emas di wajahnya, dan hanya memiliki 2 mata. Pada saat yang sama, tubuhnya bisa bergerak dengan baik. Ketika mereka melihat ini, mereka berkata, apakah ini baju besi pintar desas-desus? Ya, pasti pintar menjadi begitu fleksibel. Nangong Yan menatap Tian Bing dengan ragu. Apa itu armor gesit? Ini semacam artefak yang luar biasa. Setelah Anda memakainya, itu seperti Anda tidak memakai pakaian, tetapi memiliki pertahanan yang berbeda. Sangat cocok untuk bertarung. Ais menjelaskan hari itu. Tidak. Bukankah itu berarti tidak ada berat? Iya. Nangong yang tiba-tiba menyadari, tidak heran tangan dan kaki orang ini begitu fleksibel. Ternyata ada yang salah dengan armor ini. Tidak hanya Nangong Yan yang mengerti, tetapi juga orang-orang dari klan binatang ingin mengerti. Saudaraku, apakah menurutmu pria Tian Shuimen ini bisa menang? Wajah Ning Yao tidak berdaya. Ini sulit untuk dikatakan. Apa maksudmu? Soalnya, armor gesit ini membela dirinya di seluruh tubuh. Hari itu, orang-orang di Shuimen menggunakan jarum terbang untuk menembus ke dalam tubuh manusia. Sekarang mereka diblokir oleh baju besi Lin, yang berarti jarum terbang tidak bisa masuk, jadi mereka tidak bisa saling menyakiti. Ning Yao ini menjelaskan. Ning Yao berpikir itu masuk akal. Selain itu, 1000 tangan besi meyakinkan Xia yang lebih tua, jangan khawatir, ada baju besi pintar. Serangan gadis itu tidak bisa menyakitinya. Xia Changlao juga mengerti, dan mengangguk, saya harap, jika tidak, saya akan membiarkan Tian Shuimen mendapatkan tempat pertama selama 3 kali berturut-turut. Sayang sekali dan kerugian besar. Pada saat diskusi, warna hijau menyala telah muncul. Seperti yang diharapkan banyak orang, jarum terbang diblokir oleh Lin Jia satu persatu. Tidak hanya itu, orang-orang di Lin Jia berkata dengan bangga, gadis kecil, kamu terlihat sangat cantik. Mengapa Anda tidak pergi ke sekte kami? Burning King mengabaikan dan menyerang lagi, tetapi hasilnya sama. Orang Lin Jia berkata, jangan coba-coba, itu tidak berguna. Pembelaan saya terhadap Lin Jia bukanlah sesuatu yang dapat Anda lawan. Hijau menyala tidak percaya, senjata ajaib apapun memiliki kelemahannya, begitu juga milikmu. Selesai berkata, bakar King terus menyerang, dan baju besi Lin Anda seperti baju besi keras, biarkan bakar serangan King. Semua penonton berbicara tentang, tidak ada jalan keluar dari ini. Tentu, Lin Jia dibuat khusus. Apalagi kejeniusannya, yang merupakan orang yang mengubah dewa, tidak mungkin menembus tubuh pria itu dengan jarum terbang. Juga, pertahanan Lin Jia terlalu kuat.
Siapa yang tahu bahwa hijau menyala melepaskan lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya di sekitar pria itu, dan lampu ini dapat diubah menjadi jarum terbang dalam sekejap, dan kecepatannya sangat cepat, menyerang mata pria itu dalam sekejap. Pria itu kaget. Dia berbalik dengan cepat, memunggungi hijau yang menyala, dan berkata dengan bangga, ingin menyerang mataku? Mimpi. Siapa yang tahu jarum terbang itu berputar, dan kemudian mereka mengenai mata pria itu, dan pria itu berteriak. Semuanya kaget. Lubang sekecil itu bisa masuk? Tidak, gadis ini mengerikan. Ketika semua orang puas, Xia Changlao berteriak kepada orang buta itu, cepat, cepat. Orang itu menderita, tidak bisa menggunakan mata ganda saja, menggunakan akal ilahi berikutnya, kembali sombong bahkan, gadis mati, tidak memiliki mata ganda, saya masih bisa melihat segalanya. Sisi lain berkata sambil berjalan ke hijau yang terbakar, lalu mengepalkan tinjunya dan berencana untuk masuk ke hijau yang terbakar. Namun, ketika dia terkena jarum terbang yang tak terhitung jumlahnya, semua orang terkejut. Kekuatan jarum terbang ini telah meningkat secara dramatis. Mereka langsung menembus baju besi lin dan menembus ke dalam tubuh pria itu. Di bawah topeng, pria itu menatap hijau yang menyala. Pada saat berikutnya, pria itu berdiri diam. Tidak hanya itu, tetapi momentumnya semua dikumpulkan dan jelas dikendalikan. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Pria itu sedang terburu-buru. Dia tidak mengharapkannya. Para penonton terkejut satu persatu. Lin Jie semuanya rusak. Betapa kuatnya itu. Tidak lebih lemah dari pendewaan? Di tempat itu, Bakar King tahu bahwa Lin Tian telah menambahkan mantra yang ditingkatkan untuk dirinya sendiri, jika tidak, dia tidak dapat menembus Lin Jie sama sekali. Orang yang tidak tahu bagaimana melakukannya ingin tahu tentang cara membakar King. Bahkan pria santai itu terkejut dan berkata, kerajaan Yuanying dapat menerobos Lin Jie. Ning Yao tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tersenyum, aku tahu. Apa yang Anda ketahui? Ketika saya berada di Rawa Leize, saya tidak melakukan kekerasan. Anda. Ning Yoyo tiba-tiba memikirkannya, dan Ning Yao berkata sambil tersenyum, baru saja, ketiga wanita itu telah meningkat. Saya pikir itu ada hubungannya dengan dia. Yu Yoyo segera memikirkan Lin Tian, dan menatap Lin Tian yang berdiri di sana dengan rasa ingin tahu, menunjukkan ekspresi curiga. Ning Yao menatap Ning Yoyo dan tersenyum, dia tidak sederhana. Yu secara bertahap merasa bahwa Lin Tian lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Tidak hanya santai, tetapi awan dan langit juga menghela nafas muram, ini benar-benar bukan hari yang sederhana, Watergate. Selain itu, para penonton juga membicarakannya, meledakkan gerbang Tianshui satu demi satu, sementara Xia Changlao, tetua lembah Longyou, tidak mau melakukannya, dan bernyanyi, sekelompok sampah. Jangan khawatir, ini yang terakhir. 1000 tangan besi itu berkata, tetapi penatua Xia membeku dengan berat, terakhir, perkirakan juga kalah. Tidak, yang terakhir ini, jika kamu menggunakan ramuan, itu akan sangat kejam. Mengapa? Pria ini, meskipun dia berubah pikiran, mempelajari keterampilan pemisahan dan mampu menciptakan 3 bagian sekaligus. Xia Changlao memikirkan keterkejutan macam apa, orang-orang Tianying Zong. Ya, ini sekte lain. Silakan datang dari sekte Tianying. Saya diam-diam bertemu dengannya kemarin dan berbicara dengannya. Iron Thousand Hands selesai berkata, senyum aneh. Bagus. Musim panas itu panjang dan bahagia. Pada saat ini, orang-orang yang hadir tidak tahu apa yang terjadi. Sampai akhir kelompok Yuanying, semua orang fokus pada Lin Tian dari kelompok Huashen. Untuk Lin Tian, kami hanya tinggal di babak penyisihan kemarin, jadi kami bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan sekarang. Ketika Lin Tian datang ke arena tantangan dan melepaskan napas, mereka semua berkata, lihat, dia berada di tengah zaman keemasan. Orang ini, baru membangun fondasi kemarin, hari ini adalah pertengahan zaman keemasan. Ini terlalu cepat. Sekelompok orang di Nangong Yan also tampak penasaran. Du Guyan juga berkata dengan demensia, apakah zaman keemasan di tengah? Naga kayu tahu kemarin, tetapi juga wajah sakit daging, benar-benar monster. Ming Yao dan Ming Yoyo saling memandang. Mereka tidak berharap Lin Tian berubah begitu banyak dalam semalam. Untuk Cloud Xiaotian, dia bahkan lebih terkejut, tetapi Lin Tian mengabaikan penampilan semua orang dan berdiri dia menunggu pertandingan. Pada saat ini, seorang pria, berdiri tidak jauh dari Lin Tian, berkata kepada Lin Tian, kamu melakukannya dengan baik kemarin, tetapi kamu masih harus mati di tanganku. Lin Tian tidak memperhatikan bangsanya sendiri ketika dia datang ke sini. Dia terlalu malas untuk berbicara satu sama lain. Pria ini melihat tarikan Lin Tian. Dia sengaja mengeluarkan token dan memasukkannya ke pinggangnya.
Ketika orang-orang melihat token ungu dan ada kata bayangan di atasnya, mereka terkejut, itu sekte bayangan. Tianyingzong, salah satu dari 10 gerbang utama prefektur Yunzhou, sama dengan Tianfo Shengzong. Ketika Duguyan dan yang lainnya mengetahuinya, mereka membicarakannya satu demi satu. Duduk di sana, Yu Yoyo berkata, bagaimana orang-orang Yingzong dapat membantu? Tampaknya sebuah sekte telah meminta orang-orang sekte Tianying untuk menjadi bantuan asing. Kerutan Ming Yao itu mengerutkan kening. Lalu apa? Ming Yoyo tahu bahwa sekte Tianying adalah salah satu dari 10 sekolah besar. Orang-orang di dalamnya jelas tidak sederhana. Saat itu, Xia Changlao penuh dengan senyuman. Dia tersenyum pada pria di arena tantangan dan bertanya, siapa nama Anda, Tuan? Wajah pria itu bangga jalan napas, di Tianyingzong berikutnya, Duan Zhengfei. Orang-orang segera mulai membicarakannya dengan rasa ingin tahu, dan Duan Zhengfei juga memiliki selera bermain. Saya datang ke sini untuk bersenang-senang hari ini, tetapi saya tidak menyangka akan bertemu orang yang begitu menarik. Lin Tian mengabaikannya, tetapi Duan Zhengfei sedikit tidak senang. Wah, aku tidak takut untuk bicara sekarang. Lin Tian masih diam, tetapi Tian Bing di bawah panggung berteriak, nenek moyang kami tidak peduli padamu. Nangong Yan juga berkata, ya, kakak, saya tidak suka omong kosong. Ini membuat wajah Duan Zhengfei merah dan putih. Tunggu sebentar, aku akan memberitahumu bagaimana aku bisa memperbaikinya. Tian Bing tidak percaya, tapi dia menggoda, tunggu, jangan berbaring tengkurap dan mohon ampun. Hanya dia? Itu hanya ramuan emas. Saya sangat kenyang. Jika saya mau, saya bisa melawannya ke langit. Bagian itu terbang dengan cara arogan. Tian Bing dan yang lainnya secara alami tidak mempercayainya, tetapi mereka bertarung dengannya. Tapi Tie Qianshu mencibir, jangan perhatikan mereka, Tuan Muda Duan. Biarkan mereka melihat permainannya nanti. Bagus. Duan Zhengfei merapikan suasana hatinya dan tidak peduli dengan orang-orang Nangong Yan lagi. Sementara Duguyan khawatir dan berkata, dikatakan bahwa orang-orang dari sekte Tianying dapat membagi bayangan. Bayangan terbelah? Ya, saya bisa membagi beberapa bagian sekaligus. Duguyan menjelaskan, dan naga kayu di satu sisi juga berkata, dikatakan bahwa orang terkuat dapat dibagi menjadi 10 sekaligus. Ketika saya mendengar bahwa hanya ada 10 dari mereka, saya terbakar biru dan berkata dengan ringan, itulah keterampilan pemisahan yang belum pernah Anda lihat nenek moyang kami. Mendengar ini, naga kayu memikirkan penampilan Lin Tian, Santo Buddha surga, dan matanya berbinar, ya, dia monster. Pada saat ini, Cloud Xiaotian khawatir melihat Hu Yao. Mulai? Baiklah, ayo pergi. Hu Yao tahu bahwa dia tidak bisa menghentikannya. Dia hanya bisa bicara. Cloud Xiaotian harus mengangguk, undian. Segera, semua orang menarik undian, dan Lin Tian berada di belakang di bagian Zhengfei itu, jadi Duan Zhengfei langsung mengambil tempat pertama ketika dia pertama kali dibandingkan, dan bercanda dengan Lin Tian, wah, jika kamu memiliki keberanian, kamu bisa datang. Aku berjanji akan mengalahkanmu. Lin Tian tidak berbicara, sampai giliran Lin Tian benar-benar memilih segmen pertama Zhengfei. Bagian Zhengfei ini sangat bangga. Pada awalnya, ia menggunakan teknik pemisahan untuk membuat dirinya memiliki beberapa bagian. Wah, lihat, aku punya 3 tubuh terpisah, ditambah aku, 4. 4 Duan Zhengfei berkata serempak. Lin Tian menatap keempatnya, sampah. Apa? Maksudmu sampah? Ada sedikit kemarahan yang datang dari bagian Zhengfei itu. Kamu adalah satu-satunya yang pandai dalam keterampilan ini. Keterampilan lain hanyalah hiasan. Singkatnya, Lin Tian mengatakan kerugian dari pemisahan semacam ini. Tapi Duan Zhengfei mencibir, apakah kamu tahu yang mana perpisahannya? Orang tidak bisa melihatnya, tetapi mereka membicarakannya. Bagaimanapun, keempatnya bisa persis sama, bahkan dengan nafas yang sama. Bahkan Xia Changlao dan Tie Qianshu dari Long Yougu hanya bisa menebak secara membabi buta di sana. Lin Tian di arena tantangan diam-diam menonton Duan Zhengfei. Duan Zhengfei seperti badut yang melompati balok. Dia menatap Lin Tian dan menggodanya, nak, mengerti. Singkirkan 3 lainnya, siakan. Lin Tian berkata bahwa Duan Zhengfei tertawa, jika Anda tidak dapat melihatnya, Anda tidak dapat melihatnya. Biarkan saya menerimanya. Kamu nak, kenapa kamu begitu nakal? Para penonton juga tertawa, dan Lin Tian tersenyum aneh, membakar telapak tangan Tian keluar dengan sangat cepat, dan bertarung melawan mereka bertiga. Bang-bang, 3 tubuh terpisah dipukul di tempat, dan berdiri di tempat Buddha, adalah Duan Zhengfei. Saya terkejut. Orang-orang mengira mereka akan membuat kesalahan, tetapi Lin Tian menatap pria yang tertinggal dan berkata, kamu adalah Tuhanku, haruskah kamu menerima yang lain?
Jika tidak, roh yang mereka konsumsi adalah milik Anda sendiri. Kata-kata Lin Tian mengganggu Duan Zhenfei. Dia melipat dan berpisah. Semua orang kaget saat melihat bahwa dia yang asli. Sungguh. Orang ini, bagaimana kamu melakukannya? Bisakah dia melihat? Itu terlalu banyak. Tidak hanya para penonton, tetapi bahkan Du Guyan dan orang lain tidak berharap Lin Tian melihat, sementara tetua Xia sedikit tertekan. Anak ini, apakah kamu memiliki sepasang mata clairvoyance? Jangan khawatir. Ini baru permulaan. Tunggu sebentar adalah intinya. Tangan besi ini penuh percaya diri. Duan Zhenfei mendengus untuk wajah. Wah, aku akan memberitahumu kekuatanku. Hanya cahaya keemasan Duan Zhenfei yang berkedip, dan tangan emas besar terbang ke Lin Tian. Lin Tian membakar telapak langit dengan satu tangan, dan kemudian meledakkannya. Orang-orang yang hadir terkejut. Di tengah periode ramuan emas, bisakah kamu melawan keajaiban mengubah alam dewa? Orang ini, seberapa kuat itu? Meskipun Lin Tian berada di periode tengah ramuan emas, reinkarnasinya dan membunuh surga adalah 9 ramuan emas. Setelah 9 elisir digabungkan, kekuatannya dan kerusakan sihir yang disebabkan oleh aura campurannya sangat mengerikan. Bahkan Lin Tian bisa percaya diri untuk melawan pria yang telah menjadi dewa. Duan Zhenfei tidak mau, tetapi juga berkata, wah, ini yang kamu paksa padaku. Pada saat ini Duan Zhenfei juga mengambil Yin Xiandan. Untuk sementara, semua orang bertanya-tanya, bagaimana bisa ada begitu banyak Yin Xiandan hari ini? Bukankah itu sangat murah? Bahkan ada orang yang bertanya-tanya di mana dan mengapa ada begitu banyak dari mereka. Tapi Lin Tian di arena tantangan berkata dengan percaya diri, tidak peduli berapa banyak kamu makan, kamu bukanlah lawanku. Mereka tidak berharap Lin Tian menjadi lebih gila, tetapi Duan Zhenfei mencibir, wah, saya memiliki kekuatan yang sangat kuat sekarang. Lin Tian tidak berbicara, tetapi dia menggunakan teknik 10.000 kali lipat. Untuk segmen itu, dia meraung. Dia menggunakan 5 bagian, 2 lebih banyak dari sebelumnya. Orang-orang terkejut. 5. Seberapa kuat melepaskan Vive? Tidak, ini mengerikan. Nangong Yan dan istrinya sedang mengobrol di sana, seperti menonton drama. Mulang bertanya-tanya, kalian bertiga, jangan khawatirkan dia. Jangan khawatir, kakak laki-laki itu sangat kuat. Tidak ada yang bisa membantunya. Burung layang-layang Nangong menyalurkan dirinya sendiri. Tianding juga menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, kemampuan kakekku jauh darinya. Tapi orang itu mengambil Yin Xiandan, dan kekuatannya menjadi liar. Naga kayu tahu bahwa sangat mengerikan bagi orang yang mengubah alam dewa untuk mengambil Yin Xiandan. Tianding menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kamu naif. Mulong tidak mengerti, dan Nangong Yan dan yang lainnya juga menunjukkan senyum aneh. Hal ini membuat Du Guyan bingung sampai Zhenfei menjadi gila, dan Lin Tian menampar salah satu sosok ketika dia ingin memulai. Pria itu langsung dipukul dan terbang jauh dari arena tantangan. Boom, gumam Lin Tian pada dirinya sendiri, sayang sekali hanya ada 36 keterampilan dalam 10.000 tumpukan. Jika kamu bisa mempelajari 81 keterampilan, itu akan lebih mengerikan. Duan Zhenfei, yang telah dipukuli, bangkit dan menghilang satu persatu, tetapi dia tidak mau pergi ke arena tantangan. Huyao pergi ke arena tantangan dan menatap Duan Zhenfei, kamu telah jatuh. Menurut aturan, kamu telah kalah. Tidak, itu tidak mungkin. Saya tidak akan kalah. Duan Zhenfei tidak mau, tetapi para penonton terus berbicara. Lin Tian menatap Duan Zhenfei dan berkata, apakah kamu ingin mencoba lagi? Duan Zhenfei kesal. Ayo, hari ini aku akan memberitahumu kekuatanku. Dengan itu, Duan Zhenfei mengabaikan Huyao, melewatinya secara langsung, dan bergegas bertarung dengan Lin Tian. Siapa yang tahu bahwa Lin Tian telah memainkan beberapa telapak tangan berturut-turut, Duan Zhenfei telah dipukul mundur berturut-turut, dan akhirnya jatuh ke tanah, menatap langit dengan enggan, tidak mungkin, saya tidak akan kalah. Huyao tahu identitas pihak lain, dan tidak berani membiarkannya mati di sini, jadi dia tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya dan berkata, turunkan. Segera akan ada penjaga untuk membawa pria ini turun. Yun Xiaotian bangkit dan menatap semua orang. Kurasa kita tidak perlu mengatakan bahwa kita semua tahu sekte mana yang mendapatkan urat nadi bintang 5 kali ini? Secara alami, kita semua tahu bahwa beberapa orang bahkan tidak dapat mempercayainya dan berkata, saya tidak menyangka bahwa klan inferior memenangkan tempat pertama. Tidak. Ini benar-benar keluar dari jalan. Aku tidak pernah memimpikannya. Saat ini, banyak orang tidak berpikir itu akan menjadi Tian Shuimen yang memenangkan tempat pertama, dan penatua musim panas itu dan tangan besi itu, tampilan alami tidak bagus. Terutama Tie Qianshu bertanya, kapan utusan itu datang? Katakan hari ini.
musim panas itu, saya sedang terburu-buru. Di Yun Xiaotian itu, dia telah datang ke Lin Tian dengan cepat dan berkata kepada Lin Tianning, Tuan Lin, kemarilah, saya akan memberi Anda lokasi khusus pada Vena Roh Bintang 5. Lin Tian harus membawa mereka semua ke rumah tuan kota. Nangong Yan sangat senang. Mereka juga berpikir tentang bagaimana merencanakan Vena Roh Bintang 5 di masa depan. Cloud Xiaotian memberi Lin peta, lokasi Vena Roh Bintang 5 ada di sini. Setelah itu, Cloud Xiaotian juga mengeluarkan token, ini token saya. Ada barisan depan di sana. Tunjukkan saja pada mereka, mereka akan tahu bahwa Anda adalah pemenangnya, dan kemudian mereka akan pergi dengan barisan depan. Lin Tian harus mengumpulkan peta dan token, tetapi Yun Xiaotian berkata, baiklah, saya ingin memberitahu Anda sesuatu terlebih dahulu. Melihat Mr. Yun Xiao, semua orang bertanya-tanya apa yang terjadi. Huyao mengerutkan kening. Katakan. Lin Tian sangat tenang, dan awan itu tidak ragu-ragu dan berkata, Anda tahu berita bahwa aliansi mengirim utusan. Iya. Cloud Xiaotian khawatir, demi keselamatanmu, kamu harus meninggalkan kota Tianlong sekarang. Setelah utusan itu pergi, saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu Anda, dan kemudian Anda akan pergi ke pembuluh darah roh bintang 5. Bagaimana dengan itu? Ketika mereka mendengar ini, mereka tahu bahwa Yun Xiaotian ingin Tian Shuimen mengungsi dan menghindari utusan aliansi. Tetapi Lin Tian dengan bangga menjawab, dia mendatangi mereka, dan saya belum bisa memberi mereka petunjuk tentang Tian Shuimen. Nangong Yan dan yang lainnya secara alami senang, tetapi Duguyan dan yang lainnya khawatir, terutama Naga Kayu berkata, Saudara Lin, aliansi kuno ini bukan klan biasa. Lin Tian mengabaikannya, tetapi berkata, ayo pergi dulu. Selesai berkata, Lin Tian membawa Nangong Yan beberapa orang untuk pergi bersama, tetapi awan Xiaotian itu mengkhawatirkan, bagaimana mungkin dia tidak takut pada apapun? Huyao tidak berdaya, mungkin dia memiliki kemampuan untuk bertarung. Konfrontasi? Itulah aliansi surga dan zaman kuno. Bagaimana kita bisa melawannya? Cloud Xiaotian menggelengkan kepalanya sekaligus, jelas berpikir ini terlalu dibuat-buat. Huyao berkata, Tuan kota kecil, biarkan masalah ini sendiri. Apa maksudmu? Soalnya, jika kita mengurusnya, itu tidak baik untuk siapapun. Huyao mengatakan apa yang dia maksud di dalam hatinya. Cloud Xiaotian membeku dan berkata, biarkan Tian Shuimen ditanyai oleh orang-orang dari aliansi Tiangu. Baiklah, saya akan mengirim seseorang untuk melihat-lihat dalam kegelapan. Jika sesuatu terjadi, saya akan meminta seseorang untuk membantu gerbang Tian Shui dalam kegelapan. Kata Huyao. Cloud Xiaotian mengangguk, hati-hati, tahu? Ya, begitu. Kemudian Huyao pergi, dan Yun Xiaotian buru-buru berjalan. Aliansi surga dan zaman kuno ini, tidak ada yang perlu dicari. Di kota, Mulong mengirim Lin Tian dan yang lainnya untuk meninggalkan kota Tianlong. Saudara Lin, apakah Anda benar-benar berencana untuk pergi ke kapal roh bintang 5? Ya, pergi dan lihatlah. Lin Tian berkata, tetapi Naga Kayu berkata lagi, bagaimana jika orang-orang dari aliansi kuno mencari-cari kesalahanmu hari itu? Ayolah, aku tidak menganggapnya serius. Singkatnya, Lin Tian membiarkan Mulong dan Duguyan tinggal, tetapi Lin Tian tidak memiliki omong kosong, jadi dia membawa mereka ke gerbang. Di dekat gerbang kota, Lin Tian bertemu dengan beberapa orang dari neraka. Saya melihat Ming Yao mendatangi Lin Tian dan mengingatkannya, Tuan Lin, ada ribuan orang suci dan orang-orang dari lembah Long Yau di luar. Apa? Apakah mereka ingin melakukannya? Lin Tian bertanya, dan Ming Yao menggelengkan kepalanya. Tidak, mereka masih harus mematuhi aturan kota Tianlong, tetapi mereka akan membuat masalah untukmu, mungkin menghentikanmu, dan menunggu orang-orang dari Liga Tiangu muncul. Siapa yang tahu bahwa Lin Tian sama sekali tidak merendahkan hatinya dan berkata, hanya mereka, masih ingin menghentikanku? Kepercayaan diri Lin Tian membuat Ming Youyo dan yang lainnya penasaran. Lin Tian tidak berbicara omong kosong, jadi dia membawa Nangong Yan dan yang lainnya ke gerbang. Tidak jauh dari situ, 1000 tangan besi dan Xia Changlao ada di sana, terutama Xia Changlao ini, yang masih bercanda, Nak, cepatlah. Apa? Apakah Anda ingin mengantar kami pergi? Lin Tian bertanya, dan lelaki tua musim panas itu tertawa, jangan berpuas diri, Nak. Ketika aliansi masa lalu kembali, Anda akan tahu apa itu semut dan apa itu kecemerlangan. Li Tian'en meremehkan untuk mengatakan, jangan bilang dia tidak datang, hanya saja dia datang, aku juga. Selain orang-orang Tian Shuimen, yang lain terkejut, dan bahkan tidak berharap Lin Tian secara terbuka membenci aliansi Tiangu. Xia Changlao menangkap sesuatu dan berkata dengan penuh semangat, baiklah, saya harap ketika dia datang, Anda masih bisa mengatakan itu.
Jangan khawatir, dia ada di sini, aku mengatakan hal yang sama. Setelah itu, Lin Tian membawa semua orang bersamanya, dan Nangong Yan dan yang lainnya harus mengucapkan selamat tinggal kepada Ming Yoyo dan yang lainnya. Xia Changlao dan yang lainnya tidak menghentikannya, tetapi mereka masih tertawa, terutama tangan seribu besi berkata, bocah ini, sepertinya pergi ke arah Vena Roh Bintang 5. Pergi ke yang terbaik. Ketika utusan itu datang, pergi saja ke sana dan temukan dia. Musim panas itu selalu mencibir. Setelah itu, Xia Changlao kembali ke pikirannya, dan memandang beberapa orang dan tersenyum. 10.000 klan binatang, jangan berpikir kamu membantu orang-orang ini, mereka bisa menjadi baik. Penjahat. Ming Yoyo mengatakan sesuatu, dan pergi dengan marah, dan Ming Yao buru-buru mengikuti. Xia Changlao mencibir, cepat atau lambat, aku akan membunuh klan binatang buasmu. Tapi Tie Qianshu berkata, bagaimana dengan peta Xiantai? Saya memberitahu Patriark bahwa setengahnya diambil oleh bocah itu, jadi Patriark meminta saya untuk mengambilnya kembali dalam sebulan, jika tidak. Xia Changlao tertekan, tetapi Tie Qianshu berkata, ketika utusan datang, mereka bisa mendapatkannya ketika mereka dihancurkan. Penatua Xia mengangguk, ya, sebagai utusan, orang-orang di kota Tianlong tidak akan dapat melindungi mereka. Lalu kita berdua bisa bergandengan tangan untuk membersihkan orang-orang ini. Iya. Tie Qianshu juga menantikannya. Adapun Ming Yoyo, yang kembali ke kota, dia khawatir. Saudaraku, apakah mereka benar-benar akan baik-baik saja? Jangan khawatir, dia tidak sesederhana itu, kata Ming Yao. Tapi, jika Anda benar-benar khawatir, saya akan mengatur orang untuk menonton secara diam-diam. Jika Anda dalam masalah, saya akan membiarkan orang-orang itu melakukannya. Aku menganggukkan kepalaku. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Ming Yao bercanda, kamu tidak terlalu menyukai anak itu, kan? Dia menyelamatkan saya. Dia memiliki rahmat untuk menyelamatkan saya. Oh, ini sangat sederhana. Sungguh. Setelah mengatakan itu, Ming Yao buru-buru pergi. Dia tidak berani tinggal, tetapi Ming Yao tampak tersenyum. Sekarang Lin Tian, yang meninggalkan kota untuk waktu yang lama, berkata kepada Du Guyan, Tuhan, Anda dapat bertemu kota Feng Yun. Tapi Anda... Du Guyan khawatir, dan Lin Tian berkata, ini adalah dendam kami terhadap aliansi Tiangu. Kamu tidak perlu campur tangan di kota Feng Yun. Aku tidak takut mati, kata Du Guyan. Aku tahu, tapi itu tidak perlu. Selain itu, aku ingin kamu menjaga Tian Shuimen di kota Feng Yun. Mendengar ini, Du Guyan berpikir itu masuk akal. Aku akan kembali dan mengaturnya. Iya. Kemudian, Du Guyan melompat dan pergi dari sini. Lin Tian memperhatikan Du Guyan pergi dan menatap naga kayu itu. Kamu juga bisa pergi. Mulong bertanya-tanya, mengapa kamu mengusirku? Bukankah kamu dari klanku? Itu bukan pelayanku. Apa yang Anda lakukan dengan itu? Lin Tian bertanya pada naga kayu itu. Nangong yang juga bercanda, tidak, kamu bukan orang kami. Anda tidak dapat bergantung pada kami. Apakah kamu tidak pergi? Saya. Naga kayu itu tidak bisa berkata-kata, tetapi Tian Bing bercanda, mengapa kamu tidak menjadi adik laki-lakiku dan bergabung dengan kami? Adik laki-lakimu yang lebih muda? Beraninya kamu mengatakan itu? Jangan lihat saya, apa kultivasinya? Naga kayu itu segera menolak untuk menerima. Tian Bing tidak peduli, tetapi juga berkata, bagaimana dengan kultivasi yang lebih tinggi dari saya? Hei, gadis, bagaimana kamu bisa bicara? Ayo, panggil aku kakak perempuan bela diri, dan aku akan membiarkan leluhur menerimamu. Hari itu es mengolok-olok, tetapi naga kayu dengan cara tertekan, hitung, jika Shifuku tahu, pasti memarahiku. Tuanmu? Ya, aku pernah setuju dengan Tianfo Shengzong bahwa hanya ada satu guru dan tidak ada lagi guru. Naga kayu itu merasa malu. Begitu Tian Bing mendengar ini, dia segera membuka tirai kereta dan mengusir naga kayu itu. Itu bukan urusanmu. Kamu bisa pergi. Kenapa kamu begitu kasar, gadis? Naga itu sedang terburu-buru. Tian Bing tidak tabu, tapi tetap bercanda, jika kamu ingin bergabung dengan kami, jika kamu mau, pergi sekarang. Nangong yang juga berkata, ya, jangan bergantung pada kami. Mulong bertanya-tanya. Dia menatap Lin Tian dengan cepat. Saudara Lin, lihat orang-orang yang kamu bawa. Kenapa kamu begitu gila? Lin Tian tahu bahwa naga kayu ini adalah akar roh ringan. Ini bukan akar roh 5 elemen. Jika dia bisa diubah menjadi klan, itu pilihan yang bagus. Jadi Lin Tian juga berkata dengan penuh arti, apakah kamu ingin belajar sesuatu yang berbeda dari yang ada di Gunung Suci Tianfo? Sesuatu yang berbeda?
Naga kayu segera ragu dan memandang Lin Tian, dan Lin Tian menambahkan, saya bisa tinggal di sana selama berhari-hari. Orang-orang di klan Anda tidak berani menerima saya untuk apapun. Tahukah Anda mengapa? Mengapa? Jangan bilang. Kata-kata Lin Tian langsung membuat Mulong Meng, sementara Nangong Yan dan yang lainnya tertawa. Hantu 18 tidak bisa menahan tawa, dan naga kayu itu tampak bingung. Aku berkata, Saudara Lin, bagaimana kamu bisa lebih penuh kebencian daripada wanita-wanita ini? Lin Tian memejamkan mata dan sangat marah sehingga naga kayu itu tertekan. Setan rubah dan iblis berkepala dua di satu sisi saling memandang dan tersenyum tak berdaya. Naga kayu tertekan, terutama orang-orang yang melihat mobil begitu menatap diri mereka sendiri. Dia tahu bahwa perahu pencuri sangat sulit untuk turun, terutama naga kayu yang terangsang oleh rasa ingin tahu ragu-ragu untuk melihat Lin Tian. Saudara Lin, dengan cara ini, saya bergabung dengan klan Anda, tetapi Anda tidak harus memanggil saya Tuan atau leluhur. Iya. Naga kayu menghela nafas, ini bisa dipertimbangkan. Tapi, setelah bergabung dengan klan kami, ketika orang lain bertanya padamu, kamu harus mengakui bahwa kamu milik klan kami, dan kamu tidak bisa bertobat. Mendengar ini, Mulong meyakinkan, jangan khawatir, saya bukan penjahat atau orang yang tidak tahu berterima kasih. Lin Tian memejamkan mata dan terkekeh, sementara Mulong memandang Nangong Yan dan berkata, bagaimana dengan itu? Sekarang aku bisa pergi denganmu. Ya, Anda akan menjadi murid klan kami di masa depan, dan Anda harus mendengarkan perintah kami. Kata Nangong Yan. Naga kayu yang selanjutnya, apa? Pengiriman? Ini lelucon. Ya, di sini Anda adalah murid gerbang Tian Shui, dan kami adalah yang lebih tua. Nangong Yan Laudau itu. Tidak hanya Nangong Yan, tetapi Tian Bing juga bercanda. Ya, kami adalah para tetua. Anda adalah muridnya. Sangat jelas. Perahu hitam yang dirasakan Mulang memandang Lin Tian dengan aneh. Adapun hantu di satu sisi, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, Tuan Mu, saya tidak bisa menahannya. Siapa yang ingin kamu bergabung sebagai murid biasa, bukan master? Saya. Mu King sakit kepala, terutama ketika dia berpikir untuk dipanggil oleh 3 gadis. Dia merasa bahwa hidup tidak seperti kematian. Lin Tian ada di sana seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia meninggalkan naga kayu untuk meratap. Setengah hari kemudian, kereta datang ke gunung. Ini sangat spiritual. Naga kayu itu segera merasakan, orang lain juga turun dari kereta berturut-turut. Lin Tian melihat ke kejauhan, meskipun tidak sekuat roh bintang 6, itu juga bagus. Tian Bing dan yang lainnya juga bersemangat, dan Lin Tian mengajak semua orang berjalan di masa lalu. Saat ini, kita bisa melihat beberapa orang berlatih. Jelas, kita semua tahu bahwa ada roh bintang 5. Siapa yang kenal generasi ini? Lin Tian melihat dan bertanya kepada semua orang, tetapi Nangong Yan dan yang lainnya jelas tidak akrab. Hantu 18, apalagi, dia belum pernah ke tempat ini, dan iblis rubah dan iblis berkepala 2 juga tidak mengerti. Tetapi naga kayu itu berkata, aku tahu ini dengan sangat baik. Katakan padaku. Lin Tian berkata kepadanya, dan naga kayu mulai melakukan roh untuk tersenyum dan berkata lagi, biarkan mereka bertiga nanti jangan menggangguku. Nangong dan Yan segera membencinya, sementara Lin Tian memandang Mulong dan berkata, ini bukan masalahku. Kalau begitu aku tidak akan mengatakannya. Oh, apakah itu? Jika saya ingin belajar, saya akan menyimpannya jika suasana hati saya sedang buruk. Kata-kata Lin Tian membuat Mulong sangat tertekan dan berkata, aku sudah meyakinkanmu. Kemudian Mulong melihat sekeliling dan berkata, sebenarnya, hutan ini awalnya adalah tempat berkumpulnya bandit gunung, tetapi pada saat itu, urat nadi roh belum ditemukan. Sampai suatu hari, roh-roh berangsur-angsur menyebar, tempat ini ditemukan, dan kemudian beberapa pintu utama lainnya dibuka. Akhirnya, kota Tianlong turun tangan untuk menenangkan kerumunan. Lin Tian berkata, dan naga kayu itu terus berkata, tetapi orang-orang di gerbang utama telah pergi, tetapi beberapa orang di lingkungan itu, atau orang yang lewat, menemukan bahwa roh itu baik, dan mereka akan berlatih di luar roh. Ketika Nangong Yan mendengar ini, dia sedang terburu-buru. Dia menatap Lin Tian. Kakak, apakah kamu ingin mengusir mereka? Mengapa pergi? Tapi mereka mengambil sumber daya. Nangong Yan sedikit tertekan. Tian Bing juga bingung dan menatap Lin Tian. Dia hanya bisa membakar kingking dan berkata, Lao Zu, pasti ada jalannya. Seperti yang diharapkan, Lin Tian berkata, San Xiu juga seorang kultivator, tetapi mereka tidak memiliki latar belakang atau kekuatan. Jika mereka ingin bergabung dengan gerbang Tian Shui kami, mereka dapat melakukannya.
Begitu kata ini keluar, semua orang tahu bahwa Lin Tian akan merekrut orang-orang ini, tetapi naga kayu itu tidak bisa menahan tawa. Saudara Lin, saya menyarankan Anda untuk menyerah. Oh, mengapa tidak? Praktik longgar ini sok, dan masing-masing memiliki banyak tulang punggung. Mereka lebih suka berlatih di luar daripada pergi ke gerbang utama. Mulong menjelaskan. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa orang-orang ini semua sangat bangga, bahkan sok. Tetapi Lin Tian balas tersenyum, mereka tidak pergi ke sekte lain karena mereka tidak cukup baik. Naga kayu Leng selanjutnya, belum menanggapi untuk datang, Nangong Yan itu dengan penuh semangat bagaimanapun, ya, gerbang Tian Shui kami, bagaimana bisa dibandingkan dengan gerbang lain? Tian Bing juga berkata, tidak, jika nenek moyang kita ingin menerima magang, mereka mungkin sejalan. Naga kayu setengah percaya setengah keraguan, jadi pintu jahat. Ya, jangan bicarakan ini. Mari kita ambil alih gunung dulu. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia mulai bergerak maju. Adapun penampilan Lin Tian, orang-orang di dekatnya penasaran. Bahkan beberapa orang yang baik hati mengingatkan Lin Tian dan yang lainnya untuk menjauh, atau mereka akan diusir oleh tentara perintis. Secara alami, Lin Tian merasa tidak nyaman, tetapi ada teriakan di depannya. Semua orang penasaran dan dikelilingi olehnya. Namun, beberapa orang yang berlatih di sana berseru, ada beberapa orang yang serakah untuk lari ke sana. Ini masalah besar. Ini bukan keserakahan. Para banditlah yang berkolusi dengan para pemimpin pasukan pelopor untuk membersihkan musuh yang mereka miliki sebelumnya. Cukup buruk untuk menyinggung para bandit ini. Tidak mungkin. Para bandit itu memiliki banyak sumber daya. Mereka mempertahankan jenderal ini. Untuk sementara, semua orang berbicara, dan Nangong Yan saling memandang, sampai setelah beberapa saat, mereka melihat sekelompok orang patah kaki. Salah satu lelaki tua itu masih terbaring di bawah sekelompok anak muda. Bunuh aku jika kamu mau. Kakek, teriak para pemuda. Beberapa dari mereka adalah anak-anak berusia beberapa tahun, menangis, sementara di satu sisi berdiri sekelompok bandit berkulit binatang. Yang pertama, masih duduk di kursi emas, membelai janggut yang bisa menembus orang mati dan tertawa, kalian, pikir saya tidak dapat menemukan Anda bersembunyi di kultivasi ini? Orang tua itu, bersujud di sana, pemimpin desa Yan, biarkan mereka pergi, biarkan mereka pergi. Aku bisa membuatkan sapi dan kuda untukmu. Membuat sapi dan kuda? Hanya kamu tulang tua? Apakah itu baik-baik saja? Pemimpin benteng bandit menatap. Setelah itu, pemimpin bandit melepaskan pria di satu sisi, dan itu terus mengeluarkan cambuknya untuk keluar. Akibatnya, Nangong yang tidak bisa melihat lagi, terutama ketika dia telah dibantai di rumah. Jadi dia bergegas dan berteriak, berhenti. Begitu Nangong yang berteriak, para bandit segera kembali ke akal sehat mereka. Kemudian mereka melihat Nangong Yan dan es yang menakjubkan serta hijau menyala di belakangnya. Bahkan ketika iblis rubah ada di sana, mata semua orang cerah. Pemimpin bandit, bahkan lebih tersenyum, turun dari tahta dan memandang Nangong Yan dan yang lainnya. Aku bilang gadis kecil, siapa kamu? Gerbang Tian Shui. Nangong Yan berkata tanpa ragu-ragu, tetapi pihak lain jelas tidak mendengarnya, dan dia juga tersenyum, Tian Shui Man? Klan apa? Saya adalah Raja Yanshan, bagaimana mungkin saya tidak tahu? Orang ini berkata, sambil melewati burung layang-layang Nangong itu, masih menatap iblis rubah, beberapa orang tersenyum. Ladies, saya kekurangan wanita di benteng. Mengapa Anda tidak mengikuti saya? Raja Yanshan berkata dengan pengabaian yang tak terkendali. Tian Bing tertawa, saya khawatir Anda tidak bisa mengendalikan kami. Oh, tidak bisa mengatur? Bagaimana bisa? Raja Yanshan masih ingin menyentuh es, dan es mundur, dan hijau yang menyala terbang bersama untuk mengenai jarum. Seluruh roh tubuh Raja Yanshan disegel dalam sekejap, dan kemudian seluruh tubuh membeku di saluran napas belakang. Gadis bau, lepaskan dengan cepat, atau aku akan membersihkanmu. Para bandit ketakutan dan saling memandang, tetapi Tian Bing bercanda, biarkan kamu terus menyakiti orang? Apakah Anda tahu siapa saya? Tian Bing tidak peduli, tetapi para penonton membicarakannya satu demi satu, siapa orang-orang ini? Bahkan bandit ini berani menyinggung. Sepertinya orang-orang ini tidak sederhana. Tidak, mereka bahkan memperbaiki pemimpin bandit di sana. Raja Yanshan marah, saya bersumpah untuk Li Gang, tentara perintis kota. Tianlong, tidak ada gunanya menyembah siapapun. Tian Bing mengabaikan begitu saja. Raja Yanshan marah dan berteriak kepada para bandit, cepat, cari kebohongan umum. Tiba-tiba, bandit yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri, tetapi hari itu es menarik janggut satu sama lain. Kamu bandit mati, dan kamu juga seorang raja.
Jenggot Raja Yanshan sangat menyakitkan untuk dimarahi. Gadis bau, saya peringatkan, Anda menyentuh janggut lain untuk mencoba. Tian Bing tidak akan mendengarkan nasihat tersebut, tetapi juga gila, yang membuat Raja Yanshan marah dan masih melolong. Untuk Nangong Yan, dia mendatangi orang-orang yang diintimidasi itu dan berkata kepada lelaki tua itu, "Kakek, kamu baik-baik saja." Orang tua itu seluruh tubuhnya biru, seolah-olah dia telah diajari dengan buruk, tetapi dia memandang Nangong Yan dengan penuh rasa terima kasih. "Saya baik-baik saja, terima kasih banyak." Nangong Yan memandang mereka dan berkata, "Cepat." "Tapi Anda..." Orang tua itu mengkhawatirkan keselamatan Nangong Yan dan yang lainnya, jadi dia mengkhawatirkannya, tetapi Nangong Yan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, kami baik-baik saja." Orang tua itu ragu-ragu dan berkata, "Baiklah, terima kasih banyak." Kemudian, lelaki tua itu buru-buru membawa orang-orang itu pergi, sementara Lin Tian menatap orang-orang ini, terutama mereka yang sehat secara fisik dan sama sekali tidak menyukai orang biasa. Secara khusus, keluarga muncul di sini, yang membuat Lin Tian merasa lebih bermasalah tetapi dia tidak menghentikan mereka, tetapi membiarkan mereka pergi. Nangong Yan kemudian mendatangi Raja Yanshan dan berkata, "Aku akan menjagamu hari ini." "Kamu, tunggu. Ketika kebohongan umum datang, Anda sudah selesai." Raja Yanshan sangat agresif. Nangong Yan mengabaikan, tapi Tian Bing menertawakan Nangong Yan. Jenggotnya sangat keras, menyenangkan. "Apakah Anda ingin menariknya keluar?" "Cabut?" "Bagus." Nangong Yan langsung tertarik, jadi Tian Bing dan Nangong Yan saling menarik janggut di sana. Raja Yanshan berteriak, tetapi dia tidak bisa bergerak. Para penonton tercengang satu persatu, dan beberapa berbisik, orang-orang ini terlalu berani. Ketika barisan depan datang, mereka akan berada dalam masalah besar. Ya, orang tidak berkelahi dengan pejabat. Apakah orang-orang ini tidak mengerti? Beberapa orang yang baik hati bahkan berkata, "Semuanya, cepatlah, atau barisan depan akan berada dalam masalah besar." Nangong Yan berkata sambil tersenyum, pasukan pelopor datang dengan cara yang sama. Orang-orang itu mengira Nangong Yan berbicara besar, jadi mereka menghela nafas tanpa daya, sementara Li Gang meraung, "Tunggu, jangan lari jika kamu memiliki kemampuan." Tian Bing tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Bibi, saya tidak akan lari." Nangong Yan juga menggoda, "Ya, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Teriak Raja, dengan rasa sakit yang tajam di dagunya. Nangong Yan dan Tian Bing tidak peduli. Sebaliknya, mereka terus menariknya keluar. Naga kayu itu merinding. Jika mereka mengacaukan mereka, mereka akan mati. Setan rubah di satu sisi memandang naga kayu itu dan berkata sambil tersenyum, "Maka kamu harus menunggunya dengan baik, atau kamu akan menariknya keluar lain kali." Malone segera menyentuh dagunya dan berkata, "Saya tidak punya janggut." Hantu 18 tertawa, "Kamu punya rambut." "Persetan, aku akan kembali dan mendapatkan kepala botak." Naga kayu itu langsung menatap, ada yang takut. Hantu 18 tersenyum tidak tersenyum, tetapi iblis rubah dan yang lainnya menunjukkan senyum aneh. Semakin banyak penonton di dekatnya, sampai setelah sekian lama, sekelompok perwira dan tentara datang dari gunung di depan. Ini adalah pelopor kota Tianlong. Masing-masing dari mereka mengenakan baju besi spiritual, dan pemimpinnya mengenakan baju besi emas, menunggang kuda putih di bawah pinggulnya, dan datang dengan pedang panjang di tangannya. "Siapa yang membuat masalah?" Pria parubaya yang memegang pisau itu kedinginan, dan Raja Yanshan menangis dengan penuh semangat, "Saudara berbohong, cepat, bantu aku." Li Gang, pemimpin umum pasukan pelopor ini, adalah salah satu jenderal top di kota Tianlong. Saat ini, dia diperintahkan untuk berjaga di gunung untuk mencegah orang lawan roh bintang 5. Tapi demi dirinya sendiri, dia berkolusi dengan para bandit dan menerima banyak manfaat dari orang lain. Jadi tepat ketika dia melihat penderitaan Tuhan emasnya, dia segera jatuh dan berteriak, "Siapa kamu?" "Gerbang Tian Shui." "Nangong Yan itu bukan tamu." "Hari apa Tergate? Klan yang mana? Mengapa saya belum pernah mendengarnya?" Yang kuat itu rupanya penjaga di sini, tidak memperhatikan situasi di kota. Nangong Yan memandang rendah Tian Shui Men dan berkata, "Kamu akan menyesalinya." Li Gang mencibir, "Aku menyesal? Apakah Anda tahu siapa saya?" "Siapapun Anda." Nangong Yan ini sama sekali tidak memperhatikan pihak lain, tetapi berbohong dan berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, "Ayo, turunkan semua pesta yang tidak teratur ini untukku." "Iya." Pasukan pelopor mengepung mereka satu persatu, dan yang lainnya berteriak kepada penonton, orang-orang lainnya akan minggir. Semua orang bubar dan berduka untuk Lin Tian dan yang lainnya. Beberapa orang menyesalkan bahwa, ketika Anda adalah pria yang baik, Anda akan diperlakukan seperti ini. Tidak mungkin.
Siapa yang membiarkan mereka menyinggung pemimpin benteng? Untuk sementara, semua orang mengira orang-orang ini dalam masalah besar. Tetapi Nangong Yan menatap pria kuat itu dan berkata sambil tersenyum, "Saya menyarankan Anda untuk tidak memulai, atau Anda akan menyesal nanti." Strong hanya mendengar dan tertawa. "Aku menyesal? Gadis kecil, kamu belum pernah mendengar tentang klan semacam ini, maukah kamu membuatku menyesal? Apakah Anda keluar dari kepala?" Anda mendengar ini, Nangong Yan segera melepaskan udara dingin di tubuhnya, dan para penjaga di dekatnya membeku. Melihat ini, penjaga lainnya mundur, dan orang kuat itu segera berteriak, "Beraninya kamu menyerang petugas dan tentara istana kekaisaran.